Oke, kita lanjutin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena video beda-beda, videonya beda ya. Oke, kita lanjutin pembuktian matematis. Kita ke bagian ketiga, proof by contradiction. Eh, Mungkin kalau diterjemahin pakai Google Translate mungkin dalam gini ya. Dalam pembuktian ini kita menganggap suatu proposisi tidak benar, kemudian melalui premis dan logika tersebut menunjukkan kontradiksinya. Kan bahwa premis asli yang kita salah, dan oleh karena itu proposisi harus benar. Jadi misalkan gini, ada pernyataan kita anggap salah dulu. Jadi saya buat slide baru aja ya, jangan ditumpuk di sini. Proof by contradiction. Uh, Metodenya itu ada pernyataan gitu ya. Kemudian kita nyatakan salah dulu. Katakan pernyataan awal adalah salah. Terus kita coba buktikan gitu kan. Kita buktikan ternyata apa yang kita sebut salah itu tidak terjadi. Nah, maka apa yang terjadi? Arti pernyataan awal sudah benar gitu ya. Jadi kita melakukan kontradiksi. Misalkan aja pernyataannya, misal pernyataan hari ini hujan gitu ya. Kemudian apa? Saya duplikat aja ya. Mana tadi? Oops. Ini duplikat slide. Misalkan gitu ya. Misal pernyataan hari ini hujan. Kemudian kita anggap hari ini tidak hujan. Nah, namun setelah kita pergi keluar rumah atau tempat gitu ya, ke keluar rumah, misalkan ya gampangnya keluar rumah lah, ternyata tanahnya basah akibat air hujan. Nah, berarti apa? Arti anggapan kita itu salah. Karena anggapan kita salah, maka pernyataan awal itu benar. Nah, gini. Nah, oke. Konsepnya seperti itu ya. Kontradiksi. Jadi kita ada pernyataan kita sanggah dulu. Enggak berlaku. Ternyata setelah kita buktikan, aduh. Oke. Jadi masalahnya seperti ini. Jadi ada pernyataan, kemudian kita sanggah, nggak benar. Tapi ternyata apa? Sanggahan kita salah. Ya sudah, berarti pernyataan awal itu benar gitu loh. Jadi itu adalah proof by contradiction. Untuk semua proposisi P kita asumsikan negasi P benar. Kemudian cari kontradiksi menunjukkan bahwa negasi P kita salah. Jadi berarti sudah benar. Atau implikasi jika P maka Q, maka kita asumsikan P dan Q benar. Kemudian cari kontradiksi menunjukkan bahwa ternyata memang P maka Q, atau tidak P maka tidak Q, tidak Q maka tidak P. Sorry ya, ribut banget di luar. Ribut banget ya hari ini. Pas rekaman ya. Oke, contohnya apa? Misalkan akar 2. Sorry ya, mungkin saya nggak bisa menerangkan
panjang-panjang karena di luar ribut banget kayaknya. Oke, misalkan nyatakan akar 2 merupakan bilangan irasional gitu kan. Ini cuma pernyataannya satu gitu ya. Eh, Mudah-mudahan, Bismillah, mudah-mudahan bisa nih. Eh, akar akar 2 itu adalah bilangan irasional. Irasional. Ingat ya, maksudnya irasional, sional apabila tidak terdapat eh apabila astaga. Ya semoga nggak terganggu dengan suara di luar ya. Uh, Bilangan rasional deh. Rasional itu kalau bisa dinyatakan dalam bentuk misalkan A per B gitu ya. Misalkan 3 per 4 atau sama dengan 0,75 gitu ya. Nah, ini bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan gitu ya. Nah, kita membuktikan bahwa ini adalah bilangan irasional gitu ya. Oke, ini adalah kita sebut sebagai P-nya, pernyataannya. Nah, gimana caranya? Kita akan buktikan bahwa kita tunjukkan dulu negasi P itu benar. Itu benar. Jadi kita sangkal nih. Bukan sangkal dalam bahasa Banjar ya, maksudnya kita bilang salah gitu ya. Eh, Pernyataan pertama salah. Misalkan oh enggak ini benar gitu ya, misalkan berarti apain, berarti nanti kalau P-nya benar berarti nanti akar 2 itu sama dengan kita bisa buat dalam bentuk A per B, sorry ya, atau gini aja deh, A dibagi dengan B. Nah, ada suatu bilangan dengan syarat pasti jelas ya, syarat B tidak sama dengan 0. Ini syaratnya. Sorry, ini salah simbol ya. Dengan syarat B tidak sama dengan 0 gitu kan. Kalau 0 kan ya habislah gitu kan. Oke. Terus kalau sudah seperti itu gimana? Berarti nanti akar 2 sama dengan A dibagi B gitu kan. Nah, ini berarti nanti kalau kita sama-sama buat pangkat 2 gitu kan. Nah, dua sisi kita pangkat 2 berarti ini adalah B 2 sama dengan A kuadrat. Sorry, A kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat misalkan gitu ya. Berarti nanti 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Akibatnya apa? Kalau seperti ini berarti A kuadrat itu adalah sorry, A kalau misalkan pangkat 2 ya kemungkinan besar nanti A-nya harus bilangan genap gitu kan. Berarti nantinya berarti nanti apa ya, A itu bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti A bisa kita nyatakan sebagai 2C misalkan. Nah, karena A adalah 2C, saya buat garis aja dulu ya. Set.
karena A sama dengan 2C, maka ini ya, dari sini berarti nanti 2B kuadrat itu sama dengan 2C dikuadratkan. Berarti ini juga adalah 2B kuadrat sama dengan 4C kuadrat. Apa yang terjadi? B kuadrat sama dengan 2C kuadrat. Sehingga akhirnya apa? B itu juga karena B kuadrat sama dengan 2C, berarti nanti B bilangan genap lagi gitu. Bilangan genap berarti B itu misalkan adalah 2D. Nah, karena A genap gitu kan, kemudian B genap, maka nanti A per B itu berarti ada sesuatu 2C per 2D. Berarti ada faktor yang sama ya, sama, sehingga A per B itu bukan bentuk rasional yang paling sederhana. Gitu kan. Sehingga akar 2 itu tidak mungkin A per B gitu ya. Ini tidak akan pernah terjadi. Karena pasti ada bentuk rasionalnya gitu. Nah, sehingga apa? Karena negasi P ini ternyata saya scroll ke bawah ya. Dalam hal ini ternyata negasi P itu salah gitu ya. Karena salah berarti pernyataan proposisi P itu benar. Benar ya. Nah, sehingga apa? Ini terbukti bahwa akar 2 itu irasional. Oke ya. Di sini berarti apa? Kita buktikan ternyata pernyataan P itu sudah benar. Kita buat negasinya, nyatakan bahwa pernyataannya salah, ternyata negasi P-nya malah salah gitu ya. Oh, berarti ya sudah, berarti karena negasi P salah, berarti P-nya itu udah benar. Berarti terbukti di sini akar 2 itu adalah irasional gitu ya. Semoga kerekam. Oh ya, jalan. Sorry ya, takut tadi tidak terekam karena banyak kendaraan lewat. Nah, oke, kalau misalkan jelasannya rada-rada aneh, silakan lihat videonya aslinya ya. Tapi yang jelaskan seperti ini. Kalau A dan B ini sudah faktor paling kecil, maksudnya hasilnya gini. Untuk menyatakan rasional tidak irasional kan tidak boleh misalkan ada misalkan A per B, misalkan ini adalah 8 per 10 misalkan. Nah, ini kan masih bisa difaktorkan dalam bentuk 2 kali 4, di sini 2 per 5. Sehingga nanti bentuk ini ini bukan bentuk paling sederhana. Karena
karena masih mempunyai faktor bersama yaitu itu apa tadi, 2 ya. Berarti kan masih bisa dibentuk dalam 2 per 4, 2 kali 4 dibagi dengan 2 kali 5, 2 kali 5, atau di sini jadinya 4/5. Nah, ini adalah bentuk untuk paling sederhana, paling sederhananya. Nah, tapi ketika membuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan rasional, itu tidak kita temuin gitu ya. Kita temuin masih ada faktor di antara A dan B, masih ada faktor 2 kali C, 2 kali D. Nah, itu seperti ini. Jadi tidak mungkin ini benar. Berarti ya sudah, negasi P kita salah. Oke. Itu contohnya. Kemudian contoh kedua, jika n adalah bilangan bulat dan 3n plus 2 adalah bilangan genap, maka n merupakan bilangan genap. Jadi mana di sini kita buat P-nya adalah bilangan bulat, 3n plus 2 bernilai genap, Q-nya bernilai genap. Nah, untuk membuktikannya kita gunakan kaidah yang ini ya. Kita asumsikan P dan negasi Q benar. Kita buat asumsi ini gitu loh. Oke, mana tadi? Nih ya. Kita buat asumsi kenapa nih? Asumsi negasi Q ya. P dan negasi Q. Jadi bentuknya seperti apa? Berarti nanti ini saya hapus dulu. Ctrl A, del. Toh kalian masih bisa lihat videonya gitu kan. Oke, cukup buat saya nulisnya. Berarti apa? Asumsikan, kita asumsi 3n plus 2 genap, dan kita buat asumsi tadi P dan negasi Q ya. Dan kalau kita lihat tadi Q-nya adalah N adalah bilangan genap, berarti kita sebut sebagai dan N adalah bilangan ganjil misalkan. Kita buat pernyataan seperti ini P, di sini adalah ini adalah P-nya, ini adalah negasi Q. Kita pakai operator dan ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, sorry, tadi saya pause sedikit karena triknya mengerikan. Oke, di sini dikatakan, diasumsikan bahwa kok pakai pulpen merah? Sorry. Di sini diasumsikan bahwa 3n plus 2 itu adalah genap, bernilai genap, kemudian n-nya bilangan elemen bilangan bulat gitu ya, Z. Kemudian nah, n bernilai ganjil, bilangan ganjil.
ganjil gitu ya. Jadi sorry ya, mungkin lihat penjelasannya sedikit harus ngikutin tulisnya rada kurang bagus. Nah, karena ini adalah genap, berarti nanti berapapun kalau misalkan 3n plus 2 itu genap, maka nantinya kalau misalkan kita ubah jadi 3n plus 2 minus 2 itu maka 3n itu harusnya juga tetap genap gitu ya. Harusnya tetap genap. Ya kan? Untuk n berapapun. Tapi apa yang terjadi? Kalau n-nya prinsipnya gini, ketika 3n plus 2 itu genap, maka kalau misalkan ini 3n plus 2 min 2, maka 3n harusnya tetap genap. Tapi kita kan ingat bahwa n bilangan ganjil gitu kan. Jadi misalkan aja kita ambil n-nya bernilai 3, misalkan apa yang terjadi, 3 kali n itu sama dengan 3 kali 3, itu hasilnya malah 9. Nah, ini ketemunya malah bilangan ganjil gitu ya. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Oh, berarti nanti pernyataan ini, yang ini salah dong akhirnya gitu loh. Nah, karena salah berarti nanti karena pernyataan awal salah, misalkan kita isi berapapun n-nya ya, mau untuk semua bilangan ganjil pasti ketemunya nanti 3 kali n itu adalah bilangan ganjil, kan nggak mungkin. Berarti nanti tidak mungkin negasi Q itu sehingga tidak mungkin negasi Q itu terjadi, atau sehingga tidak mungkin bahwa n bilangan ganjil. Agar 3n plus 2 bernilai genap, maka n itu harus bernilai genap gitu ya. Nah, sehingga pernyataannya maka n itu harus bernilai genap. Kalau misalkan dia ganjil, dia tidak akan terjadi gitu ya. Dia tidak akan terjadi bilangan 3n plus 2 itu bernilai genap. Sehingga apa? Agar 3n plus 2 bernilai genap, maka n itu harus bernilai genap juga. Kalau enggak, tidak mungkin. Jadi setelah membuktikan dengan negasi Q, jika P dan negasi Q, apa yang terjadi ternyata, atau kita buat negasi Q itu nggak mungkin Q-nya itu terjadi. Ya sudah, ini ini adalah contoh dari kontradiksi ya. Berarti agar memenuhi maka bilangan 3n plus 2 bernilai genap, maka n harus bernilai genap. Tidak mungkin n adalah bilangan ganjil. Itu adalah salah satu contoh dari kontradiksi ya. Mungkin itu aja. Misalkan kalau mau diulas bisa juga. Ini adalah metode yang agak lebih rumit dibandingkan yang
yang lainnya mungkin ya, kalau bisa-bisa kita salah persepsi juga gitu ya. Oke, yang jelas kita buat asumsinya ini ya, kita asumsikan P dan Q benar, ternyata tidak bisa benar gitu ya, sehingga apa, eh, terjadi kontradiksi yang menunjukkan maka P harus Q, atau tidak Q maka tidak P. Oke, ini adalah contoh apa, pembuktian dengan kontradiksi ya. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.